Apakah kau akan menunjuk pengacara kalau anakmu diadili gara-gara perkara narkoba? Pasti jawabannya iya. Soal apa? Oke. Yang pertama, saya disalahkan karena menjadi pengacara suaminya, ya. Halo para netizen yang masih pikirannya picik. Pertanyaan saya begini. Kalau kau seorang ibu, putra kamu yang paling besar kedapatan tertangkap tangan oleh polisi konsumsi narkoba di mulutnya, dan kemudian dia ditahan dan diadili di pengadilan. Sudah nyata-nyata pegang narkoba anakmu misalnya, dan diadili. Apakah kau sebagai seorang ibu akan menunjuk pengacara? Coba. Apakah kau akan menunjuk pengacara kalau anakmu diadili gara-gara perkara narkoba? Pasti jawabannya iya. Oke? Berarti nunjuk pengacara itu salahnya di mana? Itu kalau anakmu loh. Mudah-mudahan para netizen yang membuli saya gara-gara menjadi pengacara dari si suami Korea, mudah-mudahan anakmu tidak kena narkoba nanti sehingga kau akan mencari saya. Yang kedua, kamu pasti sudah sering nonton film-film barat. Di Amerika itu, seorang yang melakukan tindak pidana baru aja membunuh, mayatnya masih di depan si pembunuh, tertangkap tangan oleh polisi. Pada saat dia diborgol dan dibawa, satu kalimat yang tidak boleh lupa oleh polisi adalah, "Hei kamu pelaku kejahatan, you have the right to remain silent." Kamu berhak untuk menunjuk pengacara. Padahal dia udah jelas-jelas membunuh. If you can't afford to pay, the country, the state will pay for you. Kalau kau tidak sanggup membayar pengacara, pengacara kamu akan dibayar oleh negara. Kalau polisi lupa mengatakan itu, maka waktu proses pengadilan dakwanya batal dan kasusnya berhenti, si terdakwa bebas. Disitulah urgensi dari pengacara itu. Oke? Jadi sekali lagi, ibu-ibu yang membuli saya, mudah-mudahan anakmu tidak kena kasus narkoba sehingga kau tidak harus mencari pengacara. Jangan-jangan kau nanti datang ke Kopi Joni cari Hotman Paris. Ya. Diam dulu kau. Yang kedua, kasus suami ini. Suatu pagi yang indah minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu, saya lagi berenang. Tiba-tiba asisten saya telepon. Ada seorang suami berkebangsaan Korea minta Hotman jadi pengacaranya. Ingat, alasannya karena dia dilaporkan polisi. Dia dilapori polisi KDRT oleh istrinya. Hanya itu yang saya tahu. KDRT. Terus asisten saya nanya, "Kita terima nggak?" Ya terima, nggak apa-apa. Akhirnya saya berenang lagi, kan. Terus selanjutnya detailnya akhirnya dia bikin sama asisten saya. Tahu-tahu istri dia itu sudah lama mencari-cari Hotman Paris lagi. Akhirnya dia hubungilah ini. Ya, namanya Putri nih. Ya. Terus dia bilang, Hotman sudah udah menunjuk suamimu udah menunjuk Hotman Paris. Disitulah dia mulai histeris, teriak-teriak, "Hotman, jangan wakili suami saya." Artinya apa? Sebelum dia datang ke saya, mereka sudah lama berantem. Pisah-pisah anak itu sudah terjadi. Jadi saya tidak ada kaitan apapun dengan pemisahan anak. Saya hanya diminta kaitannya ke KDRT. Sampai hari ini saya belum berbuat apapun. Banyak ibu-ibu mengatakan, "Kamu kan pahlawan rakyat kecil." Ya. Kenapa kau bela? Saya tidak pernah membela suaminya. Saya belum kenal suaminya pada saat mereka pisah-pisah anak, bahkan pada saat peristiwa di rumah sakit tersebut. Itu saya tahu belakangan. Jadi kalau ada pertanyaan, kau membela suami yang memisahkan anak kecil dengan ibunya, kamu total tidak
Tidak punya otak, asal nuduh aja. Karena kau tidak tahu fakta sebenarnya. Itu terutama itu dulu. Apa pertanyaannya? Suami kan minta ada anaknya nih, yang apalagi yang bungsu ya, ini Ya. masih ASI Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Anda lihat nggak di video itu? Begitu lihat ibunya, kan waktu malam itu kan si suami sama asistennya atau sama siapa itu bawa ke rumah sakit. Dia tidak tahu bakal ibunya udah ngintip di situ. Jadi lihat nggak, begitu lihat ibunya, anak itu histeris. Artinya apa? Ada sesuatu yang sangat fatal, ya. Jadi itu katanya dicuci otaknya lah dia. Itu otomatis terjadi. Berarti ada sesuatu. Bahkan anak itu mengaku, dan itu saya tahu, mau bunuh diri. Ya, saking sudah parahnya hubungan dia sama ibunya. Karena bapaknya kan sering travel ke luar negeri kerja. Sekarang ini dulu. Kalau anaknya sudah begitu mau bunuh diri, apa sebaiknya dilakukan oleh seorang suami? Tentu melindungi putrinya kan? Ya, menjauhkan diri dari istrinya karena anaknya mau bunuh diri, trauma dekat sama ibunya. Itu yang anak pertama. Anak kedua di sekolah udah sampai berkelahi terus gara-gara terbawa dari rumah, mengucapkan kata-kata kasar dan depresi. Ya, yang bayi ini Anda tanya detailnya, tapi salah satu adalah karena ada sesuatu yang tidak beres dalam pengurusannya. Siapa yang salah saya nggak tahu. Ada sesuatu yang sangat serius dalam pengurusan bayi tersebut. Saya tidak tahu siapa yang salah. Saya nggak mau nuduh ibunya. Disitulah akhirnya seorang suami bertindak. Kalau dia playboy, dia akan bilang, oke, ngurus anak gua deh. Ya, gua tenang-tenang pacaran ke sana. Ini malah dia bawa semua, dia selamatkan anaknya karena sudah sampai mau bunuh diri. Jadi pertanyaannya begini. Kalau memang ada, kalau memang ada alasan yang sah, kalau memang ada buktinya bahwa si suami itu melakukan itu demi keselamatan anaknya, apa pendapat saudara? Terlepas dari umur anak dulu. Itu aja jawabannya. Soal mana yang benar, apakah kelakuan ibunya begitu, Anda netizen jangan terlalu buka mulut deh. Jangan terlalu comber deh. Anda kan nggak tahu, aku juga nggak berani ngomong. Makanya aku nggak pernah ngomong tentang kelakuan ibunya karena kebenarannya gue nggak tahu. Ya, jadi Anda membuat judgement bahwa seolah-olah si ini salah, Anda. Kalau memang ada alasan dari seorang suami menyelamatkan bayinya ini karena ada alasan yang kuat, ya harusnya bisa dong. Makanya alasannya apa dulu? Itu yang kita harus tunggu nanti pengadilan Singapura. Jadi kalau main tuduh sana, main tuduh sini, itu adalah perbuatan yang sangat salah. Jadi jangan kalian, memang benar salah kalau seorang ibu dipisahkan dari bayinya, kecuali ada alasan yang sah. Kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menyelamatkan anak-anak ini. Bang, tapi keterangan anak diajak ke podcast untuk orang tuanya tuh menyalahi hukum nggak sih? Anak di bawah umur dimintai keterangan. Nggak salah dong. Anak di bawah, siapa yang bilang anak di bawah umur tidak boleh ngomong? Yang tidak boleh ngomong itu adalah kalau anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau korban itu tidak boleh di. Saya mau tanya sama kamu, yang duluan memviralkan anak di bawah umur siapa? Saya tanya dulu. Hei, Waktu itu anaknya kan Waduh, di podcast. kamu nggak tahu. Yang duluan memviralkan siapa? Coba, lu jujur dong. Ibu. Dulu nggak tahu sih, makanya kalian yang waktu dia ke rumah sakit, suaminya nggak tahu bahwa ada ibunya ngintip di balik pintu. Sudah siap semua video Instagram. Yang memviralkan duluan siapa? Ya kenapa mulut kalian nggak pernah berani kritik dia? Justru pada saat dia histeris, anaknya ini, begitu lihat ibunya, yang memviralkan dulu siapa? Sudah disiapkan video sama tim lengkap dengan terjemahannya. Lihat nggak, satu di bawah balik pintu, timnya bilang, udah keluar. Justru mereka yang duluan memviralkan. Tapi itu bagus. Jadi kelihatanlah
betapa anak itu tidak di brainwash, tapi spontan. Nggak mau, no, katanya. Jadi sekali lagi para pemirsa semuanya, kita tidak tahu fakta sebenarnya, dan kalian tidak boleh comber duluan menjudge seseorang. Kalau memang ada alasan demi keselamatan anak, apakah seorang suami dibenarkan menyelamatkan anaknya? Makanya Anda tunggu dulu fakta sebenarnya. Aku pun belum tahu. Aku hanya dengar sepihak dari si suami. Tapi kalau melihat reaksi anaknya itu tidak di brainwash. Sampai peluk bapaknya nggak mau. Berarti udah sangat trauma. Bahkan sudah beberapa kali mau bunuh diri. Coba berani nggak ibunya mengatakan anaknya tidak pernah bunuh diri? Coba, itu bukan fitnah. Berani nggak si Ami menyatakan bahwa putrinya itu tidak pernah mencoba bunuh diri? Bahkan si Ami mengatakan kepada putrinya, don't tell daddy, jangan kasih tahu bapak. Ya, karena bapaknya baru tahu belakangan. Kalau sampai bunuh diri duluan, kalau benar bunuh diri dan suaminya tidak menyelamatkan dia, kalian pasti masih menyalahkan siapa? Ya. Dengarin dulu. Saya tidak tahu apakah benar dia mabuk atau tidak, karena saya tidak mengenal mereka sebelumnya. Anda lihat nanti, kalau anaknya mengatakan begitu, ya tanya sama anaknya. Tapi kalau benar, coba. Kalau benar begitu gimana? Kok bisa sih mungkin anak perempuannya ngedelitin ibu sendiri? Apakah itu memang dari... Kau pertanyaan kamu juga bodoh. Gini aja deh. Kalau anak itu sampai bunuh diri gara-gara stres di rumah dengan ibunya, coba, siapa yang harus disalahkan? Aku nggak mau menyalahkan siapapun. Tanya sama ibunya, benar nggak anak ini sampai bunuh diri? Itu tidak dibuat-buat loh. Dan waktu dia bunuh diri nggak berhasil, si ibunya bilang, don't tell your dad, jangan bilang bapak. Itu suaminya baru tahu belakangan. Jadi anaknya itu tidak menjelek-jelekan, dia menceritakan apa yang dialami. Lihat nggak waktu di rumah sakit itu sampai dia ketakutan. Dia nggak tahu ibunya bakal datang, dan itu spontan, histeris, anaknya nggak mau lihat ibunya. Apakah kalian harus nunggu anaknya bunuh diri dulu? Saya mau tanya kalian. Baru kalian bilang, oh ternyata benar tindakan. Harusnya dulu selamatkan anaknya jauh-jauh hari. Kuncinya di situ. Bunuh diri itu karena apa? Tanya dia kenapa. Jadi itu nggak dibuat-buat itu tidak bisa dikari karena ada data rekodnya. Dan itu akan menjadi bukti nanti di pengadilan di Singapura. Indonesia nggak berwenang menangani karena mereka nikah di Singapura. Ya, sekali lagi, biar pemirsa tahu, waktu mereka pisah-pisahan anak, waktu si suami membawa anaknya tinggal dengan suami, saya belum tahu apa-apa. Saya belum jadi pengacaranya. Saya tidak ikut-ikutan sama sekali. Saya hanya diminta dari pengacara jauh sesudah itu belakangan ini karena katanya istrinya ini melaporkan istri suaminya KDRT di Polda. KDRT loh, bukan perzinahan. Makanya saya bilang ke asisten saya, you pegang aja. Ya, saya hanya sebatas KDRT-nya. Ternyata istrinya juga mau saya jadi pengacaranya. Terus dia bilang, ini ada dari tim Hotman 911, udah keburu duluan suami. Hanya itu doang. Jadi I have nothing to do dengan kaitannya dengan pemisahan anak. Saya tidak ikut sama sekali. Saya tidak punya peran apapun pada waktu suaminya membawa anak-anaknya tinggal sama dia. Ya. Jadi orang yang membuli saya itu harus tobat. Bertobatlah kau, jangan main tuduh orang. Jauh sesudah anaknya dibawa bapaknya tinggal sama bapaknya, jauh sesudah itu baru saya diminta kemudian karena ada kasus KDRT dilaporkan istrinya, begitu loh. Terus mengenai apakah benar mabuk atau tidak, tanya nanti pengadilan yang tahu. Tapi kalau sekiranya benar mabuk, apa jawaban kalian? Sekiranya benar bunuh diri, apa jawaban kalian?
apakah saya yakin kalau kalian semua waras termasuk wartawan, kalau sekiranya dia bunuh diri, pasti akan kalian bilang, aduh kenapa bapaknya terlambat menyelamatkan. Kalau kau punya otak pasti ngomong gitu. Tapi sekarang semua kalian sok munafik. Oh itu kasihan ibunya dipisahkan. Dia dulu alasannya. Dan aku nggak tahu alasannya. Jangan tanya saya alasannya. Jangan, karena saya tidak membela suaminya bidang itu. Saya tidak ikutan. Ya, saya tidak ikutan karena saya belum kenal mereka. Ya. Apalagi pertanyaannya? Ami sendiri katanya bang meminta Apa? bela Aden Wong. Apa? Ami sendiri meminta abang jangan bela Aden Wong, itu gimana bang? Apanya? Oh iya, dia bolak-balik terus minta. Ya tapi nggak bisa dong. Saya sudah kantor, bukan saya sih, anak buah saya sudah komit dengan yang lain, mana boleh begitu. Makanya saya bilang sekali lagi, kalau nanti anak kamu sendiri tiba-tiba ketangkap narkoba, ya, narkoba di mulutnya begini, ditangkap di rumahmu, terus dia diadili, kau pakai pengacara nggak? Jawab dulu. Ya pakai. Kau jadi punya otak kau sekarang, pintar kau sekarang. Ya itulah, jadi pengacara itu ya begitu. Sudah ribuan orang pengacara membela korupsi, sudah ribuan kasus narkoba, sudah ribuan kasus pemerkosaan juga memakai pengacara. Terus apa salahnya pengacara? Memang pengacara kami diciptakan untuk itu. Pengacara itu diciptakan untuk orang bermasalah hukum. Pengacara itu diciptakan bukan untuk orang suci, bukan untuk orang yang tidak berdosa, bermasalah dengan hukum. Itu. Sekali lagi para pemirsa, saya belum ikutan, tidak ikut-ikutan juga, dan saya tidak tahu pada saat pada saat mereka pisah ranjang dan anak-anaknya ikut bapaknya. Saya tidak tahu. I have nothing to do with that. Kalau kau bisa bahasa Inggris ya. Saya tidak tahu sama sekali. Ya. Saya baru ikut diminta sesudah ada laporan polisi di KDRT di Polda. Hanya itu. Jadi saya tidak pernah melakukan apapun terkait dengan pemisahan seorang ibu dengan anaknya. Itu urusan mereka. Oke? Tapi karena saya sudah ditunjuk resmi dalam kaitan di kasus di Polda, saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri, tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun. Murni profesional. Kalau dia salah, silahkan salah. Itu loh. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Sekali lagi, sekiranya anaknya itu sudah bunuh diri, pasti kalian akan bilang, aduh kenapa bapaknya terlambat menyelamatkan. Kalau kau punya otak semuanya pasti ngomong gitu. Kalau mak-mak yang membuli saya punya otak pasti akan ngomong gitu. Aduh harusnya dari dulu bapaknya selamatkan katanya. Berarti ini abang untuk KDRT aja yang Sekarang ini iya, karena pemisahan anak udah terjadi. Anak itu berpisah dari ibunya udah lama, jauh sebelum aku ditunjuk. Itu loh, nggak ada kaitan sama aku. Kemarin itu kan viral gara-gara si ibunya ngintip di rumah sakit. Dia tahu jadwal bawa check up ke rumah sakit, dia udah ngintip di balik tiang. Ya kan? Siapkan tim kamera lengkap semuanya, coba. Sampai anaknya histeris pun diviralkan. Jadi yang memviralkan duluan siapa? Berani nggak ibunya mengatakan apakah benar anaknya itu mau bunuh diri atau tidak? Tanya sama ibunya, karena apa? Berani nggak dia menjawab? Apa? Udah deh, kalau soal selingkuh gua nggak tahu deh. Gua nggak ada urusan selingkuh. Kamu pun kalau dikasih cewek cantik kau juga mau aja, sok tahu lu. Nih lu mau nggak nih dia cantik begini? Ya lu semua jangan sok munafik lah semua lah. Itu 2/3 apartemen di Jakarta isinya adalah simpanan semua. Jangan sok selingkuh lah. Mereka itu kan udah pisah ranjang. Soal mereka apakah dekat kemudian dengan wanita lain? Ya. Istri saya satu. Tapi aspri gua ratusan. Dan ya pasti ada sesuatu lah terjadi kadang-kadang. Jangan terlalu sok munafik lah. Gak ada kaitan itu. Gak ada kaitan selingkuh dengan anaknya itu dibawa sama bapaknya. Orang-orang yang suka, apalagi kalau dia laki-laki, lu munafik lu semua. Lu gua kasih lu cewek cantik, lu pasti mau. Ini wartawan laki-laki nih. Lu pasti mau langsung. Mumpung gratis katanya. Gua nggak tahu detailnya. Saya udah bilang, waktu mereka pisah ranjang, sudah beberapa bulan sebelumnya, waktu mereka pisah anak, aku nggak tahu, gua nggak ikut-ikutan.
Dia belum jadi klien gua kenal juga enggak. Hanya dibilang sesudah mereka pisaran yang lama, sesudah anak di awal. Itu kan meledak gara-gara video yang oleh ibunya diviralkan. Tiba-tiba seminggu lagi dia menghubungi asisten saya. Ada suami dilaporkan KDRT orang Korea, mau nggak? Ya mau, saya bilang. Sampai hari ini gua satu langkah pun belum pernah ngapa-ngapain. Nggak ada gua lakukan apapun. Emang laporan polisi belum diproses gara-gara suaminya di luar negeri, udah dipanggil. Jadi pemisahan itu gua nggak ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Sekarang kalian diam kan sudah gua jawab. Bang, ini Terbaru ada Bang soal ini, Ami sendiri minta tolong Pak Jokowi untuk selesaikan masalah ini. Alah, itu kan hanya bumbu-bumbu doang, kan ada proses hukum kan, ya. Gini aja deh, tanya sama itu cewek, bisa nggak dia mengatakan bahwa anaknya tidak benar hampir bunuh diri? Coba. Itu that's the key, itu kunci dari kasus ini. Benar nggak itu Ami, apakah dia mengakui atau membantah anak itu hampir bunuh diri? Dan karena apa? Coba dijawab jujur. Kalau seorang anak benar mau bunuh diri, diselamatkan oleh bapaknya. Terus, bukankah itu seharusnya dilakukan oleh suami? Dia waktu di rumah sakit itu kan tiba-tiba di video, bapaknya nggak ada yang tahu bahwa datang ibu. Langsung putrinya, ketakutan banget. Itu nggak di brainwash. Ada yang mengatakan itu di brainwash itu. Yang mengatakan itu di brainwash adalah manusia-manusia munafik semua tuh. Nggak tahu persoalan langsung menuduh. Tangis anak begitu nggak mungkin di brainwash karena dia nggak tahu bahwa ibunya bakal datang. Ya? Berapa kali bang? Beberapa kali, saya nggak tahu detailnya, tapi yang jelas dia itu potongnya itu di saya begini, darahnya nggak cukup banyak sehingga sempat diselamatkan. Iya, yang cewek itu, dan itu nggak tanya ibunya, berani nggak mengatakan bahwa itu tidak benar. Makanya bapaknya marah, dia nggak dikasih tahu karena dia bilang don't tell your daddy. Bang, ini ada tanggapan Abang Sunan Kalijaga yang katanya siap lawan Hotman Paris. Siapa? Sunan Kalijaga katanya siap. Udahlah, nggak usah dijawab yang gitu-gitu. Apa yang dilawan, memang dia ditunjuk. Apa yang dilawan? Bang, soal Udahlah. Pengacara-pengacara yang sudah terlalu jauh di belakang saya kesuksesannya, ya sabar deh. Ada waktunya kau sukses. Untuk sekarang ini udah sabar aja dulu deh. Nanti saya akan kasih tahu, saya kasih kesempatan dia naik Lamborghini gua. Udah deh, siap-siap ngelawan apa, bisa apa dia? Dia katanya Udah deh, nggak usah tanggapi deh itu lah. Nggak usah tanggapi deh. dia nantang Hotman Paris katanya. Apa nanti? Udah deh, nggak usah. Nggak. Nah, coba kalau memang nantang udah deh. Kalau kau beli berlian aja seharga 15 M biar kalah berlian gua. Udahlah, nggak usah. Ini yang omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Jawabannya adalah nih bilang, nih. Ya, oke. Nggak usah ditanggapi lah. I'm not that person yang udahlah. soal abang yang pro percobaan ingin bunuh diri apakah adanya